Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Panji Kusuma selaku dosen pengampu ekonomi makro, kami di sini dari K3 Manajemen akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang permintaan agregat kontribusi harga komoditas beras terhadap inflasi di Kota Magelang dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunita Marlianti, NBM 22201031120. Perkenalkan, nama saya Rosyana Lutfia Effendi dengan NPM 22201031117. Saya Ria Ivana Devi dengan NPM 22201031127. Saya Brilian Setya Utomo dengan nomor NPM 22401031136. Saya Farhansyah Fatah, NPM 2240103161. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yang bertugas. Untuk pengertiannya, permintaan agregat merupakan permintaan dari total barang serta jasa akhir pada tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Apabila dilihat dalam jangka waktu yang panjang atau lama, permintaan agregat akan sama dengan produk domestik bruto atau PDB, dikarenakan fakta bahwa kedua metrik ini dihitung dengan melalui proses sama. Produk domestik bruto dapat menunjukkan nilai dari total jasa serta barang yang diproduksi oleh suatu negara dalam 1 tahun. Sementara itu, permintaan agregat merupakan permintaan akan barang maupun jasa yang telah diproduksi. Dikarenakan metrik ini dihitung dengan cara sama, maka keduanya pun akan meningkat maupun menurun di saat yang bersamaan pula. Ketika konsumen menginginkan produk dengan jumlah yang lebih banyak, maka perusahaan tentu akan memproduksi lebih banyak guna memenuhi permintaan konsumen. Meskipun agregat demand ini sebenarnya hanya akan seperti PDB dalam jangka panjang, apabila tingkat harganya disesuaikan, penyesuaian tersebut diperlukan. Dikarenakan agregat demand jangka pendek merupakan pengukuran dari output total pada tingkat harga tertentu sebelum inflasi diperhitungkan. Next. Selanjutnya ada kasus. Kota Magelang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tingkat inflasinya menunjukkan laju yang fluktuatif. Berikut merupakan perkembangan inflasi bulanan Kota Magelang tahun 2016 sampai 2019. Pada gambar dapat dilihat bahwa inflasi Kota Magelang tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan laju yang fluktuatif. Data inflasi dalam 4 tahun terakhir, yaitu 2016 sampai 2019, pada gambar menunjukkan bahwa inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu 3,9%. Sementara inflasi terendah terjadi pada tahun 2019, yaitu 2,19%. Pada tahun 2019, puncak inflasi terjadi pada bulan April dan Juni sekitar 0,37%. Sementara titik terendah inflasi terjadi pada bulan Oktober 2019 yaitu 0,01%, sedangkan pada bulan Februari dan September 2019 terjadi deflasi masing-masing 0,31% dan 0,12%. Berdasarkan publikasi perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Magelang yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang tahun 2016 sampai 2019, inflasi umum di Kota Magelang pada tahun 2016 sampai 2019 secara dominan disumbang oleh 7 komoditas yang merupakan bagian dari kelompok bahan makanan, antara lain yaitu beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit,
daging ayam ras, dan telur ayam ras. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas pangan yang kerap tak terkendali. Pada kasus ini, kami menganalisis kontribusi harga komoditas beras terhadap inflasi di Kota Magelang dalam jangka pendek dan jangka panjang. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang data harga beras sebagai penyumbang inflasi di Kota Magelang pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada 2016, di bulan Januari, beras sebesar 10,850 kilo. Dan pada 10.000 dan pada bulan Februari sebesar 9.975 kilo dan pada bulan Maret sebesar 9.505 kilo dan pada bulan April 9.722 kilo. Di bulan Mei 10.350 kilo, di bulan Juni sebesar 10.386 kilo, di bulan Juli 10.881 kilo, di bulan Agustus sebesar 10.500, di bulan September 10.590, di bulan Oktober sebanyak 10.528, di bulan November 10.783 kilo, di bulan Desember sebesar 10.370 kilo. Dan pada tahun 2017 mulai bulan Januari sebanyak 10.000 kilo, di bulan Februari 10.250 kilo, di bulan Maret 9.895 kilo, di bulan April 10.250 kilo, di bulan Mei 10.208 kilo, di bulan Juni 10.167 kilo, di bulan Juli 10.000, dan di bulan Agustus turun menjadi 9.692, di bulan September naik lagi sebesar 10.353, di bulan Oktober juga naik lagi sebanyak 10.500, dan di bulan November naik lagi sebesar 11.132, di bulan Desember 12.467, dan di saat pergantian tahun di tahun 2018 pada bulan Januari naik lagi sebesar 13.393 kilo. Di bulan Februari 13.194 turun, dan di bulan Maret turun menjadi 12.667 kilo, di bulan April naik sedikit 12.969 kilo, dan di bulan Mei 12.500, di bulan Juni sampai Juli sampai Agustus terjadi keseimbangan sehingga banyaknya sama, dan di bulan September naik sebesar 12.889, dan di bulan Oktober naik menjadi 13.000 sampai 2019 di bulan Februari. Kemudian di bulan Maret sebesar 12.579, jadi penurunan, dan di bulan April sampai Desember 2019 harga di kisaran 12.500,
dari bulan April sampai dengan bulan Desember 2019. Next. Hasil estimasi jangka pendek. Nilai koefisien 0,000233 berarti dalam jangka pendek ketika harga beras naik 1%, maka akan menyumbangkan kenaikan inflasi sebesar 0,000233%. Dengan asumsi variabel independen lainnya konstan atau ceteris paribus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harga beras berkontribusi positif terhadap inflasi di Kota Magelang. Namun, harga beras tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Kota Magelang dikarenakan nilai probabilitas lebih besar dari sigma sama dengan 5% atau 0,05 yaitu 9,88% atau 0,0988. Di dalam jangka panjang, nilai koefisien X1 yaitu beras sama dengan 0,000233 1 dikurangi min 0,47774 sama dengan 0,00157. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai koefisien dalam jangka panjang sebesar 0,000157. Artinya dalam jangka panjang ketika terjadi kenaikan harga beras sebesar 1%, maka akan menyumbangkan kenaikan inflasi sebesar 0,000157%. Dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan atau ceteris paribus. Next. Yang selanjutnya yaitu kontribusi komoditas beras terhadap inflasi di Kota Magelang adalah sebagai berikut. Hasil regresi PAM menunjukkan bahwa nilai koefisien elastisitas harga beras terhadap inflasi dalam jangka panjang sebesar 0,000157, yaitu lebih kecil dari elastisitas harga beras terhadap inflasi dalam jangka pendek yang sebesar 0,000233. Ya, artinya kontribusi harga beras terhadap inflasi jangka pendek lebih besar dibandingkan kontribusinya terhadap inflasi jangka panjang. Hasil regresi PAM juga menemukan bahwa variabel harga beras tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Kota Magelang, dikarenakan nilai probabilitasnya lebih besar dari X sama dengan 5%, yaitu 9,88%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari studi kasus kelompok kami. Kesimpulannya adalah fluktuasi harga komoditas pangan bisa disebabkan oleh perubahan permintaan dan penawaran yang sering terjadi, di mana permintaan konsumen akan komoditas pangan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun, terkadang penawaran komoditas pangan belum cukup untuk memenuhi permintaan yang ada, sehingga akhirnya menyebabkan fluktuasi harga komoditas. Beras merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi untuk Kota Magelang pada tahun 2016 sampai 2019. Kontribusi harga beras terhadap inflasi jangka pendek lebih besar dibandingkan kontribusinya
terhadap inflasi jangka panjang. Namun, harga beras tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Kota Magelang dikarenakan nilai probabilitasnya lebih besar dari 5% atau 0,05, yaitu 9,88% atau 0,988. Dapat disimpulkan bahwa harga beras berkontribusi positif terhadap inflasi di Kota Magelang. Baik, terima kasih. Telah sampailah di ujung penyampaian pemaparan studi kasus kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.